Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir insyaallah nanti sehat semua nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Insyaallah Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita yang menjalani puasa yang mulai hari Rabu, untuk malam ini memasuki malam 30, berarti sudah 29 hari kita sudah laksanakan puasa Ramadan. Tinggal hitungan hari, insyaallah besok terakhir kita puasa bagi yang dimulainya hari Rabu. Kalau yang mulainya Kamis berarti besok masih 29. Nah, tinggal nunggu insya Allah pemerintah mengadakan sidang isbat atau ru'yatul hilal Kamis sore. Kalau nanti dilihat kok mencapai 3 derajat kalau salah, berarti insya Allah riyoyone bareng. Mudah-mudahan ini semoga besok bareng sehingga yang hari Rabu genap 30, yang Kamis 29 hari. Tetapi jika ru'yatul hilal nanti Kamis sore kok tertutupi mendung, berarti digenapkan 30 hari. Jadi riyoyone Sabtu bagi yang puasanya diawali Kamis. Itu semua tidak ada masalah, yang penting kita menjalankan ibadah puasa karena Allah Ta'ala. Amin. Amin. Bapak Ibu, nikmat syukur yang perlu kita haturkan pada Allah, nikmat iman, nikmat Islam yang sampai malam hari kita menjalankan ibadah sholat maghrib, yaitu sholat Isya ya. Nikmat iman ini luar biasa. Allah telah menggambarkan Bapak Ibu bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Dalam surat Fatir ya, ayat 37 itu Allah menggambarkan wa hum yastasrifuna fiha. Orang-orang kafir ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka berteriak-teriak, mereka berok-berok di dalam neraka. Ya, mereka berminta, Rabbana akhrijna, wahai Tuhanku, keluarkanlah kami, na'malu sholihah, kami akan beramal soleh. Wiralladzi kunna na'mal, yang mana kami waktu di dunia tidak melakukan itu, tidak beramal. Ini kondisi orang kafir Bapak Ibu. Mereka meminta sejenak saja dikeluarkan dari neraka, hidup kembali. Ia ingin beriman kepada Allah. Maka ahli tafsir ini menerangkan keinginan orang kafir ketika ingin dihidupkan kembali ke dunia, ia ingin beriman kepada Allah. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, andaikan orang kafir diberi kesempatan 1 menit saja, maka permintaan pertama yang diminta adalah ia ingin bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah Rasulnya. Dia ingin bersyahadat sehingga menjadi orang mukmin. Mereka mengalami duka nestapa yang luar biasa orang kafir ini. Ini adalah oleh Allah. Mereka sangat-sangat rugi, merasa kecewa dan merasa itu.
Untuk itu Bapak Ibu, tidak ada nikmat yang paling utama bagi kita adalah nikmat iman yang bukan Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaganya. Amin Allahumma amin. Untuk itu Bapak Ibu, Allah berwasiat kepada kita dalam surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi perintah untuk kita mati nanti dalam keadaan membawa iman ini perintah oleh Allah Bapak Ibu. Lah kematian mati dalam keadaan membawa iman, membawa Islam ini tidak ujug-ujug terus bisa, harus dikejar dan harus diminta Bapak Ibu. Maka suksesnya seorang umat Islam Bapak Ibu adalah nikmatnya orang-orang Islam adalah ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Bila kita dengar Bapak Ibu, kita kadang iri mendengar orang tiba-tiba dia diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan sujud di masjid. Kita iri kadang orang-orang yang ngaji atau baca kitab atau baca hal tiba-tiba mati. Kadang ini kita iri seperti mereka itu. Saudara kita di Palestina Gaza, saudara kita mereka perang, mereka mempertahankan negara dan agama. Mereka saat wafat banyak yang keadaan tersenyum. Bagaimana istri Fir'aun, Asia dan putranya bayi yang masih kecil, di saat mempertahankan iman, ia dilempar di bejana, di minyak yang begitu panas, dilempar di dalam bejana tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Bau semerbak harum yang luar biasa. Ini menandakan orang-orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik pungkasannya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, ternyata tanda kebaikan seseorang, penentu amal soleh seseorang di dunia dan di akhirat berbeda. Kalau di dunia, amal baik seseorang itu akan dilihat di akhirnya. Tetapi amal seseorang yang urusannya akhirat ini dilihat pada awalnya. Nah, dalam hadis katakan awal ma yuhasabu bihil abdu minal amal as-sholah. Sesungguhnya pertama kali akan dihisab seorang hamba kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dianggap baik semuanya. Liyane nututi dianggap baik. Lalu dilihat, Allah merintahkan malaikat, malaikat, boleh ono enggak sholat sunnah sing dilakoni hamba itu. Nak ono gawe nambah sholat fardhu sing ora lengkap, ora sempurna, sing bolong-bolong. Jadi sholat sunnah itu ternyata masuk penting Bapak Ibu. Kadang kalau kita di masjid bisa qobliyah ba'diyah, tapi nak tengriyo kira-kira sami ngono mboten. Qobliyah ba'diyah. Nah, kadang karena sendirian di rumah, ya wis fardhu tok. Nah ini, jangan menganggap mereka sholat sunnah, baik itu sholat qobliyah ba'diyah maupun sholat sunnah yang lain. Ini menambal sholat fardu kita yang kurang sempurna. Sedangkan Bapak Ibu, urusan dunia, amal baik seseorang dilihat akhirnya, maka tidak menjadi jaminan Bapak Ibu. Orang yang di dunia kadang amalnya sudah luar biasa baik, tetapi bleset ternyata saat kematiannya, menuju kematiannya kurang sedelok matine.
dia dimandikan Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Ada ini. Kejadian ini bisa contoh Barseso. Barseso itu Bapak Ibu seorang kiai, pendeta rahib. Ini dalam kisah Israiliyah. Dia itu seorang ulama yang hidup selama 220 tahun. Dalam keterangan lain 500 tahun ibadah, full untuk ibadah. Santrinya 60.000. Santrinya itu bahkan bisa terbang, bisa lewat di atas air, saking sakti-sakti ini. Ini dari keterangan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Barseso yang ahli ibadah ternyata kena fitnah, godaan setan, tersungkur, bleset dari nyembah setan. Ternyata itu tidak menjamin Bapak Ibu. Begitu juga orang yang hidupnya penuh dengan durjana, kemaksiatan waktu dunia, ternyata di akhir hidupnya bisa menjadi husnul khotimah, masuk surga Bapak Ibu. Dikisahkan ada seorang yang membunuh orang itu sampai 99 orang Bapak Ibu. Ini malah hadisnya sahih. Nemui dia ini tobat Bapak Ibu. Nemui seorang rahib, tanya, wahai rahib, saya ini yang membunuh 99 orang, saya tobat, Allah mengampuni apa tidak? Jari rahib, ya tidak bisa, dosa terus gede. Akhirnya rahib itu ditebas pisan Bapak Ibu, dibunuh sekalian. Genaplah yang dibunuh berapa? 100 orang. Akhirnya datanglah dia ke alim ulama. Saat datang ke alim ulama, dia tanya, lalu dijawab oleh alim itu, wahai fulan, besarnya dosamu, Allah Maha Pengampun. Maka datanglah kamu ke sebuah desa. Nah, kalau saya ini pondok pesantren, orang bersih, misalnya. Nah, akhirnya pemuda yang membunuh 100 orang ini ingin bertobat, ingin menjadi baik, lalu berjalan menuju ke sebuah kota yang orang-orang baik ingin mondok cara kasarannya. Nah, di saat berjalan sana ternyata meninggal Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Akhirnya malaikat rahmat ini cukup meteran, cara saya ini ya, diukur kira-kira perjalanan menuju pondok tadi lebih panjang apa tidak? Ternyata lebih panjang menuju ke pondok. Akhirnya menang kalau si pemuda ini akhirnya diampuni Allah dan menjadi termasuk penduduk surga Bapak Ibu. Jadi itu tidak menjamin. Maka untuk itu Bapak Ibu, husnul khotimah ini tidak asal terus kita dapat. Husnul khotimah ini harus kita ikhtiari. Husnul khotimah harus kita doa. Kita harus minta terus-menerus kepada Allah. Paling tidak kita harus istiqomah, ya. Kita cari ibadah yang menurut kita mudah tapi lumintu, ya. Adwamuha wa in aqol. Ya, kita harus istiqomah walaupun sedikit. Misalnya sholat sunnah duha, walaupun enggak 10 rakaat, enggak 12 rakaat, 2 rakaat tapi lumintu. Ini insya Allah yang menjadi husnul khotimah ini banyak sekali. Sedekah yang tanpa pamrih, sedekah yang tidak diketahui orang, ibadah yang istiqomah. Untuk itu Bapak Ibu, monggo Ramadan ini adalah membidik kita menjadi orang yang baik. Kata ulama, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Janganlah menjadi hamba yang istiqomah saja di bulan Ramadan, tapi monggo istiqomah terus menerus selesai Ramadan pun masih ibadahnya istiqomah lumintu. Insya Allah Bapak Ibu, jika kita lakukan kematian-kematian yang husnul khotimah ini akan datang pada kita. Kematian tidak bisa atau kita tidak tahu kapan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa jiwa ini semua jiwa akan mengalami kematian. Kapan mati ini kita tidak tahu. Andaikan kita tahu jadwalnya mati, misalnya kita mati tanggal 29 ya April, maka kita akan daftar umroh mungkin tanggal 25-nya, biar waktu 29 di Mekah di depan Ka'bah. Nah,
Andai kan di program kita tahu, tapi kematian tidak kita tahu. Untuk itu, mari ini perkara iman, terus beribadah, terus menerus membangun kebaikan. Insya Allah saat kita istiqomah ibadah, saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka bisa jadi Allah akan mengambil nyawa kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan kebaikan. Maka itulah dia disebut dengan kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dimudahkan oleh Allah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita sering doa, ya, sabbit qalbi yang qalbal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balik hati, tetapkanlah hati ini, karena hati ini bolak-balik iso bleset, lemah iman kita, ya. Untuk itu kita berdoa semoga diistiqomahkan dalam iman kepada Allah, karena jika dia tidak berdoa bisa jadi kita akan goyah, akan lemah. Ya, sekali lagi monggo istiqomah dalam ibadah dan senantiasa husnudzon kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang baik. Amin Allahumma amin. Di akhir Ramadan ini saya mewakili takmir Bapak Ibu, jika selama Ramadan ini kami takmir Masjid Darut Taqwa ada hal yang dirasa kurang, ya mohon kiranya dimaafkan. Dan jika ada masukan-masukan yang kiranya lebih baik untuk kedepannya, monggo disampaikan. Ini masjid adalah rumah Allah untuk jenengan semua, tidak untuk golongan ini, tidak untuk golongan itu, tapi untuk jenengan semua. Monggo dimakmurkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu meramaikan masjid ini. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.